Salam keluarga kerajaan sorga, selamat pagi. Besar harapan saya bahwa Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam anugerah Tuhan yang berlimpah dan yang memelihara. Bapak Ibu Saudara keluarga kerajaan sorga, pagi ini kita melanjutkan renungan pagi kita dari kitab Keluaran pasal 7 sampai dengan pasal 11. Di dalam pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, maka Tuhan melakukan penghukuman kepada Firaun dan orang Mesir melalui 10 tanda mujizat atau perbuatan mujizat yang menghukum Firaun dan Mesir. Ke-10 mujizat tersebut adalah di mana Tuhan mengubah air menjadi darah, kemudian memenuhi tanah Mesir dengan katak, memenuhi tanah Mesir dengan nyamuk, dan memenuhi Mesir dengan lalat pikat. Yang semua ini juga bisa dilakukan oleh para ahli-ahli magis daripada Firaun. Kemudian yang kelima, ada penyakit sampar hewan. Barah atau sejenis bisul yang menyakitkan bagi orang-orang Mesir. Kemudian ada badai hujan es disertai dengan api. Kemudian ada belalang yang menghabiskan tanaman orang Mesir. Lalu kegelapan selama 3 hari. Dan terakhir adalah pembunuhan oleh malaikat maut terhadap anak-anak sulung orang Mesir, termasuk anak-anak sulung hewan mereka. Dan ke-6 ini tidak terjadi di tanah Gosen. Atau maksud saya, semua tulah ini tidak terjadi di dalam tempat bangsa Israel tinggal, yaitu di daerah Gosen. Dan ke-6-nya, yang terakhir tidak lagi bisa diikuti atau dilakukan para ahli magis Firaun. Tetapi walaupun demikian, pada awalnya Firaun mengeraskan hati untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan sampai harus menghukum Firaun dengan 10 mujizat penghukuman ini? Jawabannya terdapat di dalam Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Jadi Tuhan membuat hati Firaun dan hati pejabat-pejabatnya mengeras untuk tidak mau membebaskan Israel dari perbudakan mereka, walaupun mereka telah dihukum Tuhan dengan berbagai-bagai tanda kuasa mujizat Tuhan. Nah, apa tujuan Tuhan membuat hati bangsa Mesir dan hati Firaun mengeraskan hati untuk tidak membebaskan Israel? Yang pertama, Tuhan berkata di dalam ayat 1 bagian terakhir, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Jadi dengan Firaun mengeraskan hati, para pejabatnya mengeraskan hati untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan tentang kuasanya yang dahsyat, sekaligus mendemonstrasikan penghukuman Tuhan atas kejahatan Firaun dan pejabat-pejabatnya yang membuat bangsa Israel menderita. Jadi alasan pertama adalah Tuhan ingin menjadikan Firaun dan bangsa Mesir demonstrasi mujizat penghukumannya. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata dalam ayat 2, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka. Yang kedua, firman Tuhan ini berkata, supaya bangsa Israel memiliki cerita kisah yang dahsyat tentang Tuhan yang telah mempermainkan Firaun dan para pejabat serta rakyatnya. Jadi dengan mengeraskan hati untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar oleh Firaun
dan pejabat-pejabatnya, Tuhan pakai itu bukan saja mendemonstrasikan kuasa mujizatnya yang menyatakan dia Tuhan yang dahsyat, tetapi supaya bangsa Israel punya pengalaman yang bisa diwariskan kepada anak cucu mereka, bahwa yang membebaskan mereka adalah Tuhan yang telah mempermain-mainkan Firaun dan rakyatnya. Lalu tujuan ketiga, firman Tuhan berkata di dalam ayat 3, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inilah tujuan puncak daripada demonstrasi mujizat Tuhan, menghukum Firaun dan rakyatnya dengan 10 penghukuman itu, yaitu supaya Firaun bersama dengan rakyat Mesir, begitu juga dengan orang-orang Israel, melalui demonstrasi mujizat ini, mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang dahsyat, yang melepaskan mereka dari perbudakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, apa pelajaran rohani bagi kita? Yang pertama, kita belajar di sini bahwa Allah menghukum setiap kejahatan. Kejahatan Firaun terhadap bangsa Israel adalah sebuah kejahatan yang dibalas Tuhan dengan penghukuman yang dahsyat juga. Itu pelajaran pertama. Mari kita menyadari setiap ketidakadilan terhadap orang lain, setiap kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain, itu akan menuai penghukuman. Allah tidak tinggal diam terhadap kejahatan. Kematian Kristus di atas kayu salib membebaskan kita dari penghukuman Tuhan atas kejahatan. Itu secara rohaninya, tetapi secara sosialnya, Tuhan tetap memperlihatkan keadilannya bahwa orang jahat akan dihakimi. Dan itulah tujuan Kristus datang kedua kali, bahwa semua kejahatan di dunia akan dihukum oleh Kristus ketika dia datang jadi hakim agung yang menghukum umat Israel. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan mau supaya setiap kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dalam hidup kita, bahwa ada Tuhan yang menghukum dosa, tetapi juga untuk membawa kita mengenal Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang berkuasa, berdaulat dalam hidup kita. Dia mau melalui peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, yang menyakitkan, yang Tuhan izinkan terjadi, apakah itu sebagai penghukuman, apakah itu sebagai hajaran, karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12, bahwa anak-anak yang dikasihi Allah akan Dia hajar supaya mereka berbalik kepadanya dan mengenal Dia sebagai Allah dan Tuhan yang hidup. Jadi mari, lihatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang menghukum kejahatan untuk mengenal Dia lebih dekat dan membawa kita ketaatan dan kasih yang mendalam kepada Tuhan. Wariskan pengalaman-pengalaman saudara bersama dengan Tuhan kepada anak cucu, supaya mereka tahu ada Tuhan dan Allah yang sungguh-sungguh hidup, yang telah memberkati orang tuanya, kakeknya, omanya, dan itu membuat mereka hidup takut akan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan yang dahsyat menyertai Bapak Ibu Saudara, sehingga keberhasilan menjadi bagian dalam hidup saudara hari ini. Salam, Tuhan berkati. Keluarga Kerajaan Sorga, apabila Bapak Ibu Saudara diberkati oleh acara ini, mari silakan subscribe dan like, serta bagikan kepada saudara yang lain, supaya mereka pun diberkati dan membawa sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.